Salam sejahtera, penuh sukacita. Saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar dosen teologi, dan juga mahasiswa teologi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan satu topik yang sudah kita kupas pada beberapa sesi yang lalu, yaitu hari Sabat. Ini adalah satu tema yang sedang kita kupas pada saat ini. Tema ini kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Sebelum kita membahas sesi yang ke-8 dari tema Sabat ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian penyembahan, sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira dengan judul Jalan Tuhan, Waktu Tuhan. Kita saksikan pujian penyembahan ini. Paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Yang paling mengerti tujuan di balik semua yang terjadi. Kau yang paling berkuasa untuk menggenapkan yang kau rencanakan. Percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Oh, ku percaya jalan Tuhan terbaik bagiku. Ku percaya waktu Tuhan terindah bagiku. Jalan Tuhan, waktu Tuhan terbaik bagiku, terindah bagiku. Bapak Ibu terkasih, kita sudah mendengarkan sebuah lagu. Kuncinya itu ada di tangan Tuhan. Jalannya Tuhan, waktunya Tuhan. Artinya Tuhan punya rancangan dan waktu Tuhan sampai rancangan itu akan digenapi menurut cara dan jalan Tuhan.
Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Sabat. Waktunya Tuhan adalah hari Sabat. Kita akan berdoa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan Engkau. Satu sesi demi satu sesi telah kami lalui. Dan hari ini kami masuk ke sesi yang ke-8 dari tema pembahasan kami, hari Sabat. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai kami. Agar apa yang akan kami bahas pada sesi yang ke-8 ini memberikan satu inspirasi, membukakan pemahaman-pemahaman yang baru, cakrawala yang baru, pengertian yang baru, sehingga ketika kami mau kembali ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu, kami juga punya landasan yang kuat. Kenapa hari Sabat itu tetap harus kami pegang? Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkarya sepanjang ibadah kami melalui online saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar. Amin. Tema hari Sabat. Ini adalah satu tema yang cukup besar, cukup panjang. Karena itu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pengajaran tentang hari Sabat secara kompleks, secara jelas, utuh, menjadi satu frame, satu rangkaian, sehingga terbentuk sebuah doktrin hari Sabat. Kita lihat kembali, inilah subjudul yang kita kupas dari tema Sabat ini. Oke, sesi pertama sampai sesi yang ke-7 sudah saya kupas. Nah, hari ini, setelah Bapak Ibu memahami bahwa hari Sabat tetap harus kita kuduskan, hari Sabat tetap harus kita pegang, baru kita berpikir di sesi yang ke-8. Bagaimana cara memegang hari Sabat? Apakah memegangnya di zaman Taurat atau memegangnya di Sabat kasih karunia? Nah, itu harus ada pemisahan, pemahaman yang jelas supaya kita tidak terjebak memegang Sabat Taurat. Apalagi para pendeta hari ini tidak memegang hari Sabat dengan argumentasi Sabat itu hukum Taurat. Padahal itu sudah saya jelaskan di sesi yang ke-6. Sabat itu bukan hukum Taurat. Sabat itu masuk ke dalam 10 hukum Allah. Nah, demikian pula anggapan Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja. Itu juga sudah saya jelaskan. Hari Sabat bukan untuk orang Yahudi. Sebelum ada orang Yahudi, 2430 tahun sebelumnya Tuhan sudah memperkenalkan hari Sabat ketika dia selesai menciptakan Adam. Kemudian Tuhan Yesus katakan di Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-27, hari Sabat diadakan untuk manusia. Nah, apakah manusia itu hanya orang Yahudi? Kita bukan orang Yahudi. Kalau kita orang Yahudi, berarti hari Sabat juga untuk kita, sama seperti 10 hukum Allah bukan ditujukan untuk orang Yahudi, tapi ditujukan kepada semua bangsa di dunia. Nah, inilah yang akan kita kupas di sesi yang ke-8. Ketika Bapak Ibu ambil keputusan, oke, saya mau menguruskan hari Sabat. Masalahnya adalah cara menguruskan hari Sabat, Taurat atau hukum Taurat. Itu harus ada pemisahan yang jelas. Nah, setelah itu ada sesi 9, 10, lalu sesi yang ke-11, 12. Nah, kemudian sesi 13 sampai 15 itu, walaupun judulnya sama, gagal paham tentang hari Sabat, tapi pembahasannya berbeda-beda karena sangat panjang. Oke, kita akan masuk ke pelajaran kita di sesi yang ke-8 ini. Memegang Sabat Taurat atau Sabat anugerah. Namun sebelumnya saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, kalau Sabat Taurat itu mungkin istilah itu, kata Sabat Taurat itu juga sebenarnya tidak ada spesifik. Demikian pula kata Sabat anugerah juga nggak ada kata itu secara spesifik. Sama seperti kata Tritunggal. Tidak ada di Alkitab. Tapi apakah kita tidak boleh memakai istilah Tritunggal? Tentu nggak ada masalah. Karena itu memang pemahaman sebuah doktrin. Lalu kita mengambil satu kata frame. Atau satu kata istilah. Tritunggal. Tiga
menjadi atau 3 itu adalah 1. Nah, sama juga tentang hari Sabat ini. Kita telah mengetahui bahwa hari Sabat harus tetap dikuduskan. Itu sudah saya jelaskan secara jelas, secara terang, dibuktikan dengan dasar-dasar ayat Alkitab dari sesi pertama sampai sesi yang ke-7. Maka di sesi yang ke-8 inilah setelah kita memahami hari Sabat harus tetap dikuduskan, masalahnya adalah bagaimana cara menguduskan hari Sabat. Betul? Kita lihat kembali. Keluaran pasal 28. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, hari Sabat itu nggak boleh kita lupakan. Harus selalu diingat. Makanya, di sesi yang ke-7, Sabat itu harus diajarkan turun-temurun. Karena itu perjanjian kekal. Kuduskan hari Sabat, artinya hari Sabat itu tetap harus kita pegang, harus tetap kita pelihara. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Di Markus pasal 2:27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, jika Anda masih menganggap diri Anda sebagai manusia, maka Anda juga wajib memegang hari Sabat. Karena memang hari Sabat itu sudah Tuhan adakan, perkenalkan hari yang ke-7 setelah 6 hari penciptaan. Dia perkenalkan hari Sabat. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-3, Allah berhenti pada hari ke-7 menguduskannya, memberkati dan menguduskannya. Karena hari Sabat itu memang untuk manusia, bukan untuk bukan untuk orang Yahudi. Karena yang disebut manusia bukan orang Yahudi. Adam dan Hawa, nenek moyang pertama diciptakan, sudah diperkenalkan tentang hari Sabat. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menguduskan atau cara kita memegang hari Sabat di perjanjian baru. Karena ketika Anda mau memegang hari Sabat, tapi caranya keliru, Anda terjebak lagi memegang Sabat perjanjian lama, nanti terjebak lagi hukum Taurat. Maka banyak pendeta mengatakan hari Sabat itu adalah hukum Taurat karena tidak bisa membedakan Sabat di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sebab itu berbeda, sangat berbeda. Kita bukan hidup di zaman Taurat lagi. Memegangnya di bawah hukum Taurat atau memegangnya di bawah kasih karunia. Ini harus ada pemisahan yang jelas. Harus ada pembagian yang jelas. Supaya kita tidak salah dalam mentaati atau memegang hari Sabat. Karena banyak pendeta setelah mengetahui saya memegang hari Sabat, lalu dia berkata, Pak Nathan, kok you katanya memegang hari Sabat? Tapi saya lihat hari Sabat you masih melanggar apa yang diaturkan di dalam Sabat perjanjian lama. Itu karena salah paham. Misalnya, kalau jemaat saya hari Sabat masih bekerja, hari Sabtu masih bekerja, dianggap melanggar hari Sabat. Sebenarnya pemahaman itu kurang jelas. Mayoritas gereja-gereja di dunia tidak memegang hari Sabat karena menganggap hari Sabat itu adalah hukum Taurat. Itu persoalannya. Mayoritas. 95% ke atas itu gereja tidak memegang hari Sabat. Yang mereka pegang itu hari Minggu. Kalau Sabat itu masuk dalam 10 hukum Allah, berarti orang Kristen itu hanya menjalankan 9 dari 10 hukum Allah. Tapi nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena ini sudah dijalankan ribuan tahun turun-temurun. Sehingga orang tidak koreksi kembali di bagian awal permasalahan itu apa. Makanya saya ungkapkan fakta sejarah. Hari Minggu sebagai hari istirahat itu bukan ketetapan Tuhan, tapi ketetapan dari Raja Romawi namanya Konstantinopel di tahun 321. Sedangkan di tahun 336 itu yang memutuskan hari Sabat dihapuskan dan menguduskan hari Minggu itu adalah para pemimpin gereja saat itu dalam Kongres Laodikia yang dihadiri 32 utusan Kongres di kota Laodikia di tahun 336. Oke, makanya mayoritas tidak pegang. Lalu muncul sekelompok orang yang rindu untuk memegang hari Sabat.
Masalahnya adalah sebagian kecil yang mau menguruskan hari Sabat ini terjebak juga memegang Sabat di bawah hukum Taurat. Saya ada juga hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, mereka taat menguruskan hari Sabat. Tapi setelah saya pelajari, saya dialog dengan mereka, mereka condong kembali ke Sabatnya Taurat. Bukan Sabat di bawah kasih karunia. Nah, di mana perbedaan Sabat Taurat dengan Sabat kasih karunia? Pada sesi yang saat inilah akan saya singkapkan, akan saya bukakan. Karena selama ini orang-orang Kristen beranggapan megang Sabat itu susah. Karena mereka tidak memahami Sabat Taurat dengan Sabat kasih karunia. Sabat Taurat memang susah, sangat susah. Bahkan kalau Anda tidak ikuti dengan benar, melanggar Anda dihukum mati. Kita lihat Sabat Taurat itu perjanjian lama, sedangkan Sabat kasih karunia itu di perjanjian baru. Di mana jelasnya perbedaan tersebut kita akan singkapkan. Kita lihat dulu cara memegang hari Sabat. Ya, cara memegang hari Sabat. Perjanjian lama, cara memegangnya di bawah aturan hukum Taurat. Sedangkan perjanjian baru, cara memegangnya di bawah aturan Tuhan Yesus. Oke? Jadi Tuhan Yesus sebenarnya perjanjian baru, kalau Anda memahami bagaimana cara memegang hari Sabat perjanjian yang diajarkan Tuhan Yesus, sebenarnya hari Sabat itu nggak susah. Nggak susah. Kita lihat Sabat Taurat. Sabat Taurat dan cara memegang perjanjian baru ini disebut Sabat kasih karunia. Sebagaimana kata Sabat Taurat, tidak ada ayat yang spesifik menuliskan itu. Demikian pula Sabat kasih karunia, tidak ada ayat yang secara spesifik menulis kalimat itu. Namun bukan berarti kita nggak boleh pakai istilah-istilah untuk menggambarkan sebuah pemahaman kita. Sabat Taurat dan Sabat kasih karunia, ketika sinode-sinode gereja atau hamba Tuhan tidak bisa membedakan dengan jelas, maka akan muncul dua tanggapan yang berbeda. Kalau Sabat Taurat, Sabat kasih karunia, Anda tidak memahami dengan jelas garisnya seperti apa, maka muncul dua tanggapan. Tanggapan pertama, menganggap hari Sabat itu hukum Taurat, maka tidak perlu dipegang lagi. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat berlaku sampai di zaman Yohanes Pembaptis. Maka ketika menganggap bahwa Sabat itu hukum Taurat, maka nggak akan dijalankan lagi. Maka tidak heran mayoritas pendeta, mayoritas gereja saat ini tidak pegang hari Sabat karena mereka anggap itu hukum Taurat. Oke, itu sudah saya jelaskan lah. Kalau kurang mengerti, coba di Google kembali, dibuka kembali pada sesi-sesi yang lalu. Khususnya sesi ke-5 dan ke-6. Lalu, pemahaman yang kedua adalah menganggap Sabat harus tetap dijalankan. Namun mereka terjebak menjalankan Sabat Taurat. Setelah mereka tahu nih, oh Sabat ternyata nggak dihapus loh. Itu ajaran turun-temurun loh. Perjanjian kekal loh. Oke, kita mau pegang hari Sabat. Tapi ketika mereka jalankan, mereka mengacu ke Sabat perjanjian lama. Ini yang disebut Sabat Taurat. Salah satunya adalah di gereja Advent. Nah, mereka condong ke Sabatnya Taurat. Makanya kalau ada jemaat Advent yang mungkin pas menonton bagian ini, coba kita dialog. Tanpa saya menghakimi benar atau salah, tapi saya akan singkapkan di mana sebenarnya yang benar. Sabat Taurat atau Sabat kasih karunia. Masa berlakunya hukum Taurat sudah jelas. Di dalam perjanjian baru, di Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dari kalimat ini mestinya kita menangkap jika hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi, berarti harus ada hukum lain yang menggantikan hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat sudah nggak berlaku. Berarti ada hukum lain yang menggantikannya. Hukum Taurat kan perjanjian lama. Nah sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Nah di perjanjian baru ada hukum Taurat,
Maka di perjanjian baru harus ada hukum yang lain yang menggantikan hukum Taurat. Hukum apakah itu? Jawabannya adalah hukum kasih karunia. Hukum kasih karunia. Sekarang kita buktikan adanya kasih karunia atau hukum kasih karunia di zaman perjanjian baru. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Secara simbolis, perubahan dari zaman perjanjian lama, kitab Taurat ke zaman dan kitab Taurat dan para nabi ke zaman perjanjian baru, kasih karunia diungkapkan secara tegas melalui penampakan 3 tokoh penting. Yesus, Musa, Elia di sebuah puncak gunung. Ketika Tuhan melakukan sesuatu hal, ketika Alkitab menuliskan sesuatu hal, pasti ada sesuatu yang akan disampaikan kepada kita. Ketika Yesus naik ke atas gunung, saat itu dia bawa 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes adalah kakak adik. Nah, 3 murid ini seringkali disebut sebagai 3 murid yang dikasihi Tuhan. Karena hubungan mereka dengan Tuhan paling dekat. Banyak momen-momen di mana 3 orang ini selalu Tuhan Yesus libatkan. Misalnya di saat terakhir, ketika Yesus akan menghadapi kematian, ditangkap, disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Yang masuk ke Taman Getsemani itu ada 11 murid. Saat itu ada 1 murid yang tidak bersama dengan mereka, itu Yudas Iskariot. Karena Yudas lagi mencari orang untuk menangkap Yesus. Jadi 11 orang masuk ke Taman Getsemani. Setelah itu Yesus berkata kepada yang 9 orang itu, oke, kalian duduk di sini, sementara aku pergi berdoa. Lalu 3 orang diajak bersama dengan Yesus. Siapa dia? Petrus, Yakobus, Yohanes. Jaraknya antara yang 9 dengan yang 3 ini seperlempar batu. Kalau Anda melempar batu sekuat tenaga 50 meter, nah itulah jaraknya 50 meter antara Yesus dengan 3 murid yang dikasihi dengan yang 9 orang ini. Nah, yang dibahas di Taman Getsemani 3 orang, terutama Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ah, itu dia. Oke, kenapa Yesus menampakkan diri, muncul Musa dan Elia di puncak gunung? Pasti ada sesuatu yang akan disampaikan. Kita coba lihat di Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya tidak akan kutip semuanya karena nanti terlalu panjang. Kita akan kutip beberapa ayat saja. Kita lihat Matius 17 ayat 1 sampai 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang sangat tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Berkilau-kilau. Lalu ayat yang ketiga. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, ini penting nih, ayat 3 nih. Kenapa saya katakan penting? Karena di perjanjian lama itu banyak tokoh-tokoh lain. Kenapa 3 orang ini dimunculkan? Kenapa 2 orang ini saja yang dimunculkan? Ini yang penting kita kupas. Lalu ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Supaya Yesus dengan 2 tokoh perjanjian lama ini bisa bincang-bincang, punya waktu yang leluasa. Sampai seperti itu. Padahal Petrus itu tidak pernah lihat wajah Elia. Petrus tidak pernah melihat wajah Musa. Tapi kenapa dia bisa tahu? Nah, inilah miniatur sorga. Jadi kalau kita sudah sampai di sorga, nggak usah dikenalkan lagi. Oh, ini loh namanya Paulus. Oh, ini loh namanya Petrus. Oh, ini namanya Abraham. Lalu kita cari siapa sih nenek moyang gua? Kita keliling. Nggak usah. Secara otomatis, oh Adam, kita sudah akan tahu. Inilah miniatur sorga. Pemahaman orang akan luas. Lalu ayat yang ketiga, coba kita analisa sekarang. Mengapa dari begitu banyaknya tokoh besar? Banyak orang yang hebat-hebat tidak kalah dengan 3 orang ini. Elia. Nabi Ayub. Ayub itu seorang yang tidak bercacat celah. Bahkan kalau kehidupannya
Musa masih ada cacat, Elia masih ada cacat, tapi Ayub tidak punya cacat. Nabi Daniel, itu juga nabi besar, dipakai Allah luar biasa. Nabi Daniel disertai Allah luar biasa, bahkan mengerti rahasia-rahasia tentang firman Tuhan. Tapi kenapa tidak dimunculkan di sini? Bahkan Nabi Daniel juga seorang yang tidak bercacat. Oke lah, kalau gitu Abraham. Abraham ini tokoh besar. Semuanya berasal dari Abraham. Musa, Elia dari Abraham. Karena dari Abraham lah muncul bangsa Israel. Kenapa bukan Abraham yang dimunculkan? Nah, inilah yang perlu kita analisa. Bapak Ibu yang saya kasih, rahasia apa yang akan disampaikan kepada kita di sini? Rahasianya adalah Nabi Musa itu mewakili hukum Taurat. Dan Nabi Musa mewakili hukum Taurat. Sedangkan Nabi Elia mewakili kitab para nabi. Karena perjanjian lama itu memang hanya menekankan hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Oke. Ayat yang kelima, Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba ia sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Musa dimunculkan, Elia dimunculkan. Tapi kalimat dari sorga memfokuskan kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti yang diperkenan Tuhan itu bukan di Musa, bukan di Elia. Karena artinya bukan di hukum Taurat, bukan di kitab para nabi. Tapi di perjanjian baru, dengarkanlah dia. Dengarkan ini mengacu pada Yesus. Yang harus kita ikuti dan dengarkan saat ini adalah Yesus Kristus. Termasuk cara memegang hari Sabat. Bapak Ibu tangkap? Artinya, kita tidak mengikuti Taurat Musa lagi. Kita tidak mengikuti kitab nabi-nabi lagi karena sudah selesai. Perjanjian lama sudah selesai. Tapi bukan berarti nggak boleh kita kupas untuk kita jadikan pengajaran. Boleh. Tapi yang kita turuti sekarang untuk memperoleh keselamatan bukan hukum Taurat lagi. Tapi perjanjian baru. Oke? Melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, kalau Yesus suruh baptis, ya baptis. Kalau suruh perjamuan kudus, ya ada perjamuan kudus. Artinya keselamatan fokusnya ke Yesus, bukan di perjanjian lama lagi. Kalau perjanjian lama, anugerah pengampunan dosa lewat korban-korban binatang, tapi perjanjian baru lewat darah Yesus. Jadi yang harus kita dengarkan adalah Yesus. Nah, ketika yang harus kita dengarkan adalah Yesus, berarti cara memegang hari Sabat itu bukan Sabat Taurat lagi, bukan Sabat perjanjian lagi, bukan Sabat yang diatur oleh Musa lagi di hukum Taurat, tapi Sabat ikuti caranya Tuhan. Nah, ini yang kita tidak pahami. Maaf kata, termasuk juga di gereja Advent, pemahaman di bagian ini yang kurang jelas. Yang diikuti itu bukan lagi Taurat, tapi yang kita ikuti adalah Yesus. Nah, apakah Yesus mengajarkan cara memegang hari Sabat? Ada. Ini yang sedang saya kupas. Sekarang kita hidup di bawah zaman kasih karunia, bukan hukum Taurat. Kasih karunia. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan kata di bawah. Di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, berarti hukum Taurat sudah selesai. Maka dibutuhkan hukum yang lain yang mengganti hukum Taurat. Hukum apa? Kasih karunia. Ya, di bawah kasih karunia. Jadi sejak Yesus mati di atas kayu salib, kita hidup di zaman kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia. Betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Kasih karunia. Lalu kita bandingkan dengan ayat lain. Roma pasal yang ke-6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Perhatikan, di bawah hukum Taurat dan di bawah kasih karunia. Artinya, sekarang hidup kita
Bukan di hukum Taurat lagi, tapi di bawah kasih karunia. Nah, ketika kita memutuskan untuk menguduskan hari Sabat, maka Sabat yang kita kuduskan bukan Sabat Taurat lagi, tapi Sabat kasih karunia. Harinya tidak berubah, tapi cara memegangnya sudah berubah. Siapa yang mengubah cara memegang hari Sabat? Yesus. Di atas gunung itu, Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti kita dengarkan ajaran Yesus. Termasuk cara memegang hari Sabat, kita ikuti petunjuknya Tuhan Yesus. Kasih karunia. Karena kita tetap hidup, karena kita telah hidup di bawah kasih karunia, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka semua doktrin, tata ibadah, liturgi, dan lain-lain harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ikuti petunjuk Yesus. Bukan ikut perjanjian lama lagi. Berarti ketika kita mau menguduskan hari Sabat, kita bukan memegangnya di bawah hukum Taurat lagi, melainkan memegangnya di bawah kasih karunia. Permasalahannya adalah banyak orang tidak bisa membedakan Sabat Taurat dengan Sabat kasih karunia. Karena itu Tuhan Yesus telah mengubah cara memegang dari hari Sabat di zaman perjanjian lama ke Sabat perjanjian baru. Di mana permasalahan titik perubahannya ada di Markus pasal 2 ayat 27-28. Kita lihat titik perubahan Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Cara memegangnya dari Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Kuncinya itu ada di Markus pasal 2 ayat 27-28. Kita lihat dulu Markus 27-28. Markus pasal 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Maksud nggak? Tangkap nggak maksud Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus seringkali memakai istilah yang suka dibolak-balik. Misalnya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dibolak-balik, diputar balik. Sama juga di sini. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Maksudnya itu seperti apa? Sabat Taurat atau perjanjian lama dengan Sabat anugerah di perjanjian baru. Kalau Sabat Taurat manusia untuk hari Sabat. Sedangkan perjanjian baru Sabat diadakan untuk manusia. Di mana perbedaannya? Ini perbedaannya. Manusia untuk hari Sabat artinya manusia telah dibelenggu, dikuasai, diikat oleh aturan-aturan Sabat Taurat yang sangat ketat. Bahkan setiap pelanggaran dihukum mati, melanggar hukum mati, dihajar. Itu perjanjian lama. Kalau Anda pegang Sabat Taurat, masih sanggupkah di zaman sekarang? Sudah nggak bisa. Maka Yesus ubah. Karena kalau bangsa Yahudi memegang hari Sabat, masih memungkinkan karena negara mendukung hari Sabat. Maka bangsa Yahudi, mereka punya 2 hari libur. Hari Sabtu, itu libur Sabat Taurat mereka. Dan hari Sabat mereka. Dan hari Minggu, libur nasional, libur internasional, mereka juga ikuti. Sedangkan Sabat anugerah, hari Sabat diadakan untuk manusia. Maksudnya, agar manusia bisa menikmati hari Sabat. Beristirahat, berkumpul dengan keluarga, bersekutu dengan Allah di gereja. Tujuan awal Sabat diadakan justru untuk manusia menikmati. Bukan untuk mengekang, untuk memberatkan hidup manusia. Bukan itu. Tujuan awal diadakan hari Sabat adalah ini. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Tuhan berkati. Artinya di hari Sabat engkau tidak usah bekerja. Santai-santai saja. Nikmatilah. Maka Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13 dikatakan hari Sabat, hari kenikmatan. Anda tuh harus bisa menikmati hari itu. Melepaskan dari lelah. Mau tidur, ya tidurlah silakan.
Tapi di hari Sabat engkau juga harus beribadah kepada Tuhan. Itu Sabat Taurat yang menguduskannya. Bukan Allah yang perlu beristirahat, tetapi untuk manusia beristirahat setelah 1 pekan telah lelah bekerja. Biasa kita pendeta kan kerja nggak mengenal waktu, siang malam, tengah malam pun. Kalau jemaat hubungi harus hadir. Nah, hari yang menyenangkan bagi para pendeta-pendeta adalah hari Senin. Kenapa demikian? Karena Sabtu Minggu itu sibuk sekali. Hari Senin enjoy sedikit, bisa ya leluasa, santai sedikit. Itu hari istirahat bagi pendeta ya. Karena capek kerja. Ya, tapi hari istirahat yang Tuhan tetapkan ternyata hari Sabat. Karena itu Tuhan menyebut hari Sabat itu hari kenikmatan. Coba lihat Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Perhatikan hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Perhatikan kata mengudus, menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Anda masih bisa nikmati nggak hari Sabat kalau dibuat aturan yang begitu ketat Sabat di Taurat? Sudah susah. Makanya Tuhan tuh ingin manusia tuh nikmati, enjoy. Sabat itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Hari Sabat itu justru enjoy, engkau bisa leluasa istirahat, bisa berkumpul sama keluarga yang biasa sibuk kerja seharian, tapi di hari Sabat seharian bisa bersama dengan keluarga, cengkerama dan sebagainya. Maunya Tuhan itu seperti itu. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Artinya manusia bisa menikmati hari Sabat. Itulah yang dimaksudkan Sabat kasih karunia. Oke. Lalu ayat yang ke-28. Jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalimat ini mengindikasikan apa? Anak manusia itu menunjuk pada Yesus. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Berarti hari Tuhan itu mestinya hari Sabat. Hari kemenangan Tuhan. Hari Sabat. Kemudian maksudnya adalah Yesus memiliki otoritas untuk mengubah cara memegang hari Sabat dari hari Sabat Taurat menjadi Sabat kasih karunia. Oke, Sabat kasih karunia. Kita lihat Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Hanya satu pembuat hukum dan hakim. Siapakah yang dimaksudkan di sini? Pembuat hukum tentunya Allah. Yesus adalah pembuat hukum, Dia adalah Allah. Dan hanya satu hakim. Di dalam Yohanes, Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, tapi menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak. Berarti Yesus itu adalah sang hakim itu. Hakim dengan hukum itu nggak bisa dipisahkan. Karena hakim ketika mau mengadili itu harus ada dasar hukumnya. Kemudian menyelamatkan dan membinasakan. Nah, ketika Yesus berbicara tentang penganiayaan di Matius pasal yang ke-10, Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Artinya, jangan takut manusia sehingga engkau menyangkal Yesus. Ketika engkau menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal engkau di hadapan Bapa. Kita nggak selamat. Dosa penyangkalan diri itu berat. Berarti, Yesus berkuasa mengubah aturan memegang hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya aku ini Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu aku Tuhannya. Berarti aku berhak punya otoritas mengubah cara memegangnya. Nah sekarang cara memegang hari Sabat yang Tuhan Yesus atur seperti apa? Seorang rabi Yahudi bernama Simlai pernah membuat daftar perintah Allah yang terdapat dalam kitab Taurat Musa.
Dia rinci tuh, dihitung satu-satu, dan dia temukan ada total 613 perintah di dalam hukum Taurat. Bayangkan Bapak Ibu, hukum Taurat, 5 kitab Musa, terdapat 613 perintah. Mengerikan ya. Dari 600 perintah ini terbagi menjadi 2 bagian. Perintah yang bersifat negatif. Setelah itu terdapat 365. Seperti 1 tahun. 1 tahun 365 tahun kehabisan. Dan terdapat perintah positif 248. Apa yang dimaksud perintah negatif dan perintah positif di sini? Perintah negatif tinggal Anda hindari. Perintah positif Anda harus jalankan. Oke? Artinya 365 hari kita menghindari dosa-dosa. Sedangkan 365 hari ada hal-hal yang harus kita lakukan agar kita hidup diperkenan dan diberkati Tuhan. 613 ini saja sudah begitu memberatkan bangsa Yahudi. Apalagi ditambah aturan-aturan memegang hari Sabat yang begitu ketat. Jadi hukum Taurat itu sudah atur cara memegang hari Sabat. Tapi oleh pemimpin-pemimpin ahli-ahli Taurat, imam-imam Yahudi, dibuat aturan-aturan tambahan cara memegang hari Sabat yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab atau Perjanjian Lama atau tidak dalam Taurat Musa. Bapak Ibu tahu? Bangsa Yahudi memegang hari Sabat sampai memegang sesuatu yang seberat bolpen pun dianggap sudah melanggar hari Sabat. Konyol nggak? Sesuatu yang Anda pegang seberat bolpen pun dianggap sudah melanggar hari Sabat. Mana ada di dalam hukum Taurat? Nggak ada. Jadi ditambah-tambahkan sampai Yesus sendiri geleng-geleng kepala. Wah, ini makanya Yesus paling kesal sama ahli Taurat. Karena mereka banyak yang sok pintar, sok tahu. Mengutak-ngatik firman Tuhan. Maka di Matius pasal yang ke-23, Yesus memaki ahli Taurat. Celakalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Celaka-celaka terus. Oke? Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, coba perhatikan di lift orang Israel ada tulisan lift Sabat. Sampai micit lift aja di hari Sabat nggak boleh. Mana ada ayatnya, mana ada perintah Tuhan seperti itu. Tapi mereka sudah buatnya sampai sebegitu. Gara-gara ahli-ahli Taurat tersebut. Makin beratlah. Maka Yesus ingin kembalikan hari Sabat itu pada porsi yang sebenarnya. Seperti yang Yesus tegaskan, hari Sabat diadakan untuk manusia. Supaya manusia bisa menikmati hari Sabat. Bukan manusia untuk hari Sabat. Itu masalahnya Bapak Ibu. Karena itu perlu ada sebuah perombakan besar. Aturan memegang hari Sabat dari Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Maka di bagian bawah ini saya akan berikan penjelasan. Perbandingan. Sabat Taurat itu begini loh. Sabat kasih karunia itu begini loh. Yang kita pegang adalah Sabat kasih karunia. Oke, kita akan masuk ke beberapa perbandingan tersebut. Sabat kasih karunia. Berikut di bawah ini saya akan berikan 5 perbandingan tentang perubahan dari Sabat Taurat di Perjanjian Lama ke Sabat kasih karunia di Perjanjian Baru. Nah, yang kita pegang saat ini adalah Sabat kasih karunia, bukan Sabat Taurat lagi. Yang pertama, aturan yang pertama, peralihan Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Dalam Sabat Taurat Perjanjian Lama, pada hari Sabat tidak boleh bekerja sama sekali. Ya, tidak boleh bekerja sama sekali. Kita lihat dulu ayatnya. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Perhatikan, janganlah melakukan sesuatu pekerjaan.
Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki. Perhatikan kata hamba. Hamba itu kan mestinya pelayan, budak, yang bekerja tuh nggak mengenal waktu. Seharusnya kan. Tuhan boleh istirahat, nonton televisi. Tapi pembantu, jangan ikutin nonton televisi santai-santai. Nggak boleh. Tapi di sini Tuhan tetap harus hari Sabat tidak boleh bekerja, termasuk pelayan-pelayan. Baik pelayan laki-laki maupun pelayan perempuan. Jadi pelayan-pelayan pembantu pun diberi kesempatan oleh Tuhan satu hari tidak boleh bekerja, harus beristirahat. Atau hewanmu atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Bayangkan Bapak Ibu, hewan pun harus diistirahatkan. Hewan dikasih makan, betul? Dikasih makan. Tapi hewan yang tugasnya menggirik sawah, bekerja di sawah, harus diistirahatkan. Nggak boleh bekerja. Karena masa Israel sendiri nggak boleh bekerja. Budak boleh, nggak boleh bekerja. Masa hewannya bekerja sendiri di ladang? Kan nggak mungkin kan? Kemudian orang asing yang bukan orang Israel, mereka pun harus ikut aturan dari Tuhan yang diterapkan kepada bangsa Israel. Ketat sekali. Ayat Keluaran 35 ayat 2. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu. Yaitu Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Perhatikan kata hari perhentian penuh. 1 hari penuh berhenti total dari berbagai aktivitas pekerjaan. Dan biasa sebuah aturan tidak akan bisa berjalan tanpa sanksi. Betul? Hukum apapun tidak akan bisa berjalan. Perintah, ketetapan tidak akan bisa jalan tanpa sanksi. Maka hari Sabat pun sama. Dilengkapi dengan sanksi. Sanksinya itu apa? Perhatikan kalimat yang saya cetak merah diberi garis bawah. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Itu sanksinya. Coba siapa yang berani melanggar? Engkau melanggar, dihukum mati. Karena itu kalau Sabat Taurat masih mau diterapkan di zaman perjanjian baru, jangan tanggung-tanggung. Pelanggaran dibunuh, pelanggaran dibunuh. Masih sanggup nggak kita memegang Sabat Taurat? Sudah nggak mungkin, nggak sanggup. Makanya perlu ada aturan baru cara memegang hari Sabat supaya kita nggak dihukum mati. Harinya tidak berubah, tapi aturannya yang berubah. Banyak orang Kristen menyangka hari Sabat sudah tidak ada. Hari Sabat tetap ada, cuma cara memegangnya bukan Sabat Taurat lagi. Nah, sekarang kita masuk ke Sabat Anugerah. Sabat Anugerah di dalam perjanjian baru, kita tetap boleh bekerja kalau memang terpaksa. Kalau Anda ada kesempatan bisa memegang hari Sabat 1 hari penuh, itu yang terbaik. Tapi kalau engkau tidak bisa hindari, engkau boleh tetap bekerja. Dasarnya di mana? Dasarnya adalah Tuhan Yesus tidak melarang dan tidak menegur murid-muridnya ketika mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Mereka tuh sudah langgar Sabat. Mereka tuh harus dihukum mati. Tapi karena mereka itu murid-muridnya Tuhan Yesus, hak orangnya Yesus, para pemimpin agama Yahudi itu berharap Yesus marahi murid-muridnya karena melanggar hari Sabat. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Kita baca Markus pasal 2 ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Apa yang dilakukan dengan bulir gandum? Ayat yang ke-24. Maka kata orang-orang Farisi itu, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi kayaknya mereka tuh mungkin perjalanan sudah lumayan jauh, perut agak kosong. Jadi ketemu bulir-bulir gandum yang lagi matang sudah tua, mereka petik, lalu mereka makan. Dan melihat itu, para ahli Taurat langsung berkata, tuh kan orang-orang Farisi, ahli Taurat, tuh muridmu melanggar hari Sabat, apa yang harus dilakukan? Apakah Yesus marah? Mereka tuh berharap Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena mereka sudah melanggar Sabat Taurat. Namun apa jawab Yesus? Nah, jawaban Yesus itulah yang ada di ayat yang ke-27 di Markus tadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia,
Bukan, manusia itu hari Sabat. Artinya, mereka hari Sabat itu untuk nikmati. Mereka memetik bulir gandum, lapar, mereka boleh makan, mereka boleh bekerja. Dari sini kita bisa menangkap, Yesus izinkan kita bekerja di hari Sabat. Kalau memang terpaksa. Tapi kalau nggak ada paksaan, nah Anda bisa memegang Sabat secara penuh. Itu yang terbaik. Oke? Negara Israel sejak perjanjian lama sampai terbentuknya negara Republik Demokrasi Israel tanggal 14 Mei tahun 48 bisa memegang hari Sabat, memegang Sabat Taurat karena pemerintah mendukung pemegangan Sabat. Karena hari Sabtu adalah hari liburnya bangsa Yahudi. Nggak ada masalah. Tapi ketika Injil mulai diberitakan, sudah mulai banyak bangsa-bangsa yang bukan Israel terima Yesus menjadi pengikut Yesus. Kalau Sabat masih mau diterapkan tapi Sabat Taurat, mereka akan sengsara. Sulit. Maka harus ada aturan cara memegang Sabat bukan untuk orang Yahudi. Makanya harus bedakan Sabat untuk orang Yahudi dengan Sabat untuk orang yang non-Yahudi. Tapi harinya sama, tidak berubah. Kisah Rasul 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari di Sabat di rumah-rumah ibadat. Bangsa Israel punya sistem kalender sendiri yang sudah mereka pegang ribuan tahun sejak mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir di bulan Abib, itulah mulai tanggalan Yahudi. Jadi bangsa Yahudi sudah ribuan tahun punya kalender, sistem kalender sendiri. Jadi Yahudi itu punya dua kalender. Kalender nasional yang berlaku untuk bangsa Yahudi sendiri. Karena mereka perlu untuk megang hari Sabat dan hari-hari ibadah, hari raya Paskah, hari raya Pentakosta. Nah itu udah di kalender mereka. Lalu mereka juga pegang kalender internasional. Maka hari libur bangsa Yahudi dua, Sabtu dan Minggu. Keluaran 12 ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan bagimu, segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanan, mereka itu sudah diajarkan oleh Tuhan menghitung sistem kalender. Dan itu mereka pegang sampai hari ini. Sejak Injil mulai diberitakan ke bangsa-bangsa lain, non-Yahudi, maka Sabat Taurat itu sudah tidak mungkin diberlakukan lagi. Berarti harus buat aturan baru. Nah, aturan baru inilah yang saya sebut aturan kasih karunia, Sabat kasih karunia. Apalagi di seluruh dunia saat ini memegang sistem kalender Masehi, Anno Domini. Menggunakan penanggalan Julian dan Gregorian. Julian dan Gregorian. Apa sih sistem kalender Julian dan Gregorian itu? Kalender Julian adalah sistem penanggalan yang diberlakukan oleh Raja Romawi Julius Kaisar di tahun 45 sesudah Masehi. Jadi kalender Julian itu sebenarnya Julian itu diambil dari kata Julius. Untuk permulaan tahun, dia menetapkan tanggal 1 Januari. Karena mereka mengambil nama dewa mereka, dewa permulaan. Maka permulaan berarti bulan pertama. Dan bulan pertama itu dewa Janus, itulah istilah Januari. Menjadi bulan baru yang sistem kalender Julian ini dipegang oleh seluruh dunia sampai hari ini. Maka bulan Januari adalah bulan pertama. Ya, ditetapkan tanggal 1. Jadi tanggal 1 Januari adalah hari pertama, bulan pertama setiap pergantian tahun di seluruh dunia yang memegang sistem kalender Julian. Selanjutnya, di tahun 321 Masehi, Konstantinus Agung menetapkan hari libur nasional adalah hari pertama, yaitu hari Minggu. Hal ini diikuti seluruh dunia. Jadi hari ini kita yang memegang kalender Julian, karena kalender Julian itu sudah mengatur hari libur itu hari Minggu, artinya hari Sabtu masih bekerja. Bagaimana cara memegang Sabatnya? Jelas nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka harus ada Sabat anugerah.
yang menggantikannya. Aturan yang kedua. Jadi aturan pertama sudah jelas ya. Hari Sabtu boleh tetap bekerja kalau terpaksa. Nah, tapi tetap Anda harus berusaha beribadah. Misalnya, karena hari Sabat kan dimulai dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Kalau hari Sabtu engkau bekerja, nah Jumat malam kan boleh beribadah. Kalau gereja belum buka ibadah, hari Jumat malam kan Anda sudah boleh beribadah di rumah masing-masing. Pegang Sabat dulu, karena besok Anda mau bekerja dan tidak bisa. Oke? Lalu aturan kedua. Peralihan Sabat Taurat ke Sabat Kasih Karunia. Sabat Taurat Perjanjian Lama yang melanggar akan dihukum mati. Itu sanksinya. Kita lihat dulu dasar ayatnya. Keluaran 31:14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari Sabat dilanggar Perjanjian Lama, pasti dibunuh. Masih bisa nggak Anda pegang Sabat Taurat seperti ini? Oh, orang Kristen bisa dibunuh semua, termasuk pendeta-pendetanya. Nggak sanggup. Namun bukan karena nggak sanggup Anda tidak perlu pegang Sabat lagi. Maka dibuatlah aturan baru Sabat Kasih Karunia supaya engkau tidak dihukum mati. Jadi harinya itu nggak dihapuskan, nggak dihilangkan. Keluaran pasal 31:15, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh harus ada Sabat, hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Sanksinya berat. Dan bukan hanya 2 ayat ini, banyak ayat-ayat yang tentang Sabat melanggar mati, melanggar dibinasakan, melanggar dilempar batu. Nggak akan sanggup lah pegang Sabat Taurat. Maka harus ada penggantinya. Karena sanksinya itu tidak main-main. Berupa hukuman mati. Nah, apakah ini hanya sekedar ancaman? Ya, apakah ini hanya sekedar ancaman? Ternyata tidak loh. Tuhan berikan sanksi, pasti dihukum mati. Dan ternyata bangsa Israel ada yang ketapatan melanggar hari Sabat. Apa yang dia lakukan dengan dia? Kita baca Bilangan pasal 15 ayat 326. Kita lihat hukuman mati. Oh, saya tidak kutipkan ya. Oke. Coba di dalam Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 36. Saat itu ada bangsa Israel di padang gurun sudah diingatkan hari Sabat harus istirahat. Hari Sabat tidak boleh bekerja, tapi hari Sabat dia pergi keluar memungut kayu api. Mungkin dia lagi lapar atau keluarga dia lagi lapar karena belum sempat masak atau bangun kesiangan dengan harapan masak makan hari Sabat. Setelah itu ditangkap. Musa tidak berani hakimi, bangsa Israel tidak berani hakimi, lalu Musa tanya kepada Tuhan, Tuhan ini melanggar hari Sabat, mesti diapain? Tuhan berkata, lempar batu sampai mati. Dibunuh. Sabat itu melanggar, Sabat Taurat melanggar, dibunuh. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, kita lihat perubahannya. Sabat anugerah, tidak ada hukuman mati lagi. Lihat perkataan Paulus. Kolose pasal 2:16, karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Perhatikan kata, jangan biarkan orang menghukum kamu. Kaitan dengan hari Sabat. Artinya, dari sini kita sudah bisa tangkap, Sabat Taurat sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah Sabat anugerah. Nah, Sabat anugerah sudah tidak ada penghukuman. Namun, bukan berarti karena tidak ada penghukuman, kita boleh seenaknya. Dalam ayat Kolose 2:16, sama sekali tidak dikatakan hari Sabat telah dihapus atau ditiadakan. Banyak orang salah tangkap dengan ayat ini. Sehingga menganggap Paulus sudah meniadakan hari Sabat. Bagaimana Paulus meniadakan hari Sabat? Dia sendiri masih taat memegang hari Sabat. Di Kisah Rasul 17 ayat 1-2.
Di Tesalonika, Paulus menguruskan hari Sabat. Di berbagai kota, Paulus tetap menguruskan hari Sabat. Di Filipi, di Korintus, Paulus tetap menguruskan hari Sabat. Bagaimana mungkin dikatakan Paulus meniadakan hari Sabat? Salah tafsir. Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan memberi kelonggaran, justru orang Kristen malah kebablasan. Dikasih kelonggaran, tapi kebablasan. Istilah orang tuh, peribahasa dikasih hati, minta jantung. Jadilah si jantung hati. Betul? Coba lihat Bapak Ibu, gambar animasi di sini. Sudah dikasih hati, ternyata nggak puas tuh. Gua udah baik-baiki masih nggak tahu diri. Minta jantung, melunjak. Kata melunjak inilah mungkin cocok diterapkan untuk orang Kristen yang mengabaikan hari Sabat. Sudah dikasih Sabat anugerah, masih nggak mau. Tapi maunya plong, tidak perlu pegang hari Sabat lagi. Nah itu, dikasih hati, minta jantung. Sama sekali di Alkitab itu tidak menghapus hari Sabat. Hari Sabat itu dihapuskan oleh manusia. Anda sedang mengikuti aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Jadi harus sadarlah. Oke? Tidak ada penghukuman bagi yang melanggar hari Sabat di Kolose pasal 2:16. Jelas sekali ini mengacu pada Sabat Taurat Musa. Perkataan Paulus dalam ayat ini sama sekali tidak bermakna Sabat telah dihilangkan Paulus. Sama sekali tidak ada. Karena Rasul Paulus sendiri aktif memegang hari Sabat. Coba kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 1. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut. Perhatikan, 3 hari Sabat berturut-turut. Artinya selama Paulus di Tesalonika setiap hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat berbicara dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Tiap hari Sabat Paulus masuk ke rumah ibadat berkhotbah di sana. Artinya Paulus tetap menguduskan hari Sabat. Jadi kalau Anda mengatakan Kolose pasal 2 ayat 16, oh hari Sabat sudah tidak dijalankan lagi, sudah nggak boleh menghukum orang lagi, sudah nggak boleh negur orang lagi. Salah, Paulus tidak menghapus hari Sabat. Sabat yang dimaksudkan Paulus di sini tidak boleh dihukum itu adalah Sabat Taurat, di mana sanksinya hukuman mati. Yang ketiga, aturan ketiga. Peralihan dari Sabat Taurat menuju Sabat kasih karunia. Pada hari Sabat Taurat, mereka tuh tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memasak. Jadi hari Sabat itu makanan mereka tuh dingin-dingin. Kita lihat Keluaran pasal 16 ayat 23. Nah, yang saya ceritakan tadi itu. Ada yang dihukum mati itu. Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Perhatikan, apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Artinya, sebelum hari Sabat atau sebelum hari Sabtu, hari Jumat mereka tuh sudah masak. Stop masak ketika Jumat jam 6 sore. Sudah nggak boleh masak lagi. Kalau nggak keburu matang, memang api matikan. Jadi sebelum jam 6 mereka sudah selesai masak. Dan besok tuh nggak boleh masak. Nggak boleh nyalakan api. Mereka tinggal nikmati yang ya dingin-dingin. Ya sudah nggak apa-apa lah. Bapak Ibu yang saya kasih. Ketika saya tur ke Israel. Saat itu pas hari Sabat. Kami turun kan. Sabat hari Sabtu kami turun jam 7 ke restoran di hotel itu. Karena setelah makan kami akan berangkat jam 8. Waktu turun di kafe itu ada susu hangat, telur goreng, nasi goreng, hangat semua. Lalu iseng-iseng saya tanya para kokinya orang Israel. Loh, bukannya hari Sabat katanya kalian nggak boleh nyalakan api memasak, sambil senyum-senyum. Lalu dia jawab, oh iya kami tidak nyalakan api, kami hanya nyalakan listrik. Nah itu Yahudi yang pintar.
Saya yakin kalau di zaman perjanjian lama ada listrik, Tuhan pun sudah katakan tidak boleh nyalakan listrik, tidak boleh ada tombol yang kau pijit. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi orang Yahudi itu aneh. Ada lift Sabat, nggak boleh pijit tombol, tapi pijit ke tombol kompor untuk masak boleh. Ya, ini kan Kak, aneh. Atau mungkin kokinya ada koki Sabat kali ya, yang bukan orang Israel. Sehingga kalau hari Sabat, koki Israel tidak bekerja. Nah mungkin juga, saya tidak tahu persis seperti itu. Oke, Keluaran 35 ayat 3. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nggak boleh. Bagi siapapun yang melanggar karena menyalakan api untuk memasak pada hari Sabat, sanksinya hukuman mati. Dan itu sudah terjadi. Sekarang kita lihat yang sudah saya ceritakan tadi, bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Hukuman mati. Menyalakan api memasak di hari Sabat dihukum mati. Bilangan 15 ayat 32. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Perhatikan hari Sabat dia kumpulkan kayu api. Pasti dia ingin memasak. Kalau enggak, ngapain dia kumpulkan? Dan sudah disuruh jangan bekerja. Kenapa enggak tunggu setelah hari Sabat? Kayaknya dia lagi kelapar nih atau keluarganya. Lalu apa yang harus dilakukan? Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Ditangkap rame-rame. Dihadapkan para pemimpin. Nah Musa, Harun juga nggak berani diputuskan. Padahal mereka pemimpin tertinggi loh. Dan Musa juga yang menuliskan loh. Hari Sabat kalau engkau langgar hukuman mati. Tapi kasus ini sekarang di depan mata. Teori dan praktek gimana? Teorinya dihukum mati, prakteknya gimana? Mereka nggak berani. Lalu dikurung dulu. Dimasukkan ke tahanan. Karena hari itu hari Sabat belum bisa menyidangkan orang. Tunggu setelah hari Sabat lewat baru dipersoalkan. Gimana nih? Setelah hari Sabat lewat lalu Musa menghadap Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat keperkemahan. Bapak Ibu lihat, hukuman mati, nggak tanggung-tanggung. Ayat 36, lalu segenap umat itu menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dilontari dengan batu sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sekali ditembak dor selesai. Ditikam, dipancung dor, dipancung trash selesai. Tapi dilempar batu, mati pelan-pelan. Saya nggak yakin sekaligus dilempar langsung mati. Pasti ada jeda waktu. Begitu batu pertama dilempar, tuk, harus sakit minta ampun. Saya yakin waktu dilempar dia teriak-teriak kesakitan. Sampai mati. Itu rajam. Hukuman mati. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ini Bapak Ibu. Lihat kembali Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi maksud Paulus hari Sabat zaman perjanjian baru tidak ada hukuman mati lagi. Bukan berarti tidak ada hukuman mati Anda boleh seenaknya langgar. Nggak boleh. Hari Sabat tetap harus ada. Kalau Anda melanggar ya sudah. Bapak Ibu, Desember 2016 kami tur ke Israel. Pada hari Sabat itu bangsa Israel tidak bekerja. Dan lift di Sabat juga ada lift. Hari Sabat ada lift Sabat. Nah yang ada makanan hangat itu yang saya katakan di sini. Jadi saya tanya koki itu, kok hari Sabat kan nggak boleh nyalakan api memasak? Oh kami nggak nyalakan api, hanya nyalakan listrik saja. Itu Yahudi zaman sekarang ya. Di zaman sahabat kasih karunia, selain tetap boleh bekerja, jika tidak bisa dihindari, nah kita juga boleh tetap nyalakan api untuk memasak. Nggak ada masalah. Jadi susah nggak megang sahabat anugerah? Nggak susah sebenarnya. Aturan yang keempat. Aturan 4. Peraliban sahabat Taurat ke sahabat kasih karunia. Sahabat Taurat tidak boleh berbuat baik, bahkan menolong orang pun tidak boleh. Jadi kalau sahabat itu nggak boleh langgar.
termasuk orang yang sedang keceblos ke sumur, ya udah dibiarin, dilihatin, nggak boleh ditolong. Sampai ekstrim begini loh. Kita lihat Markus 3:1. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Bayangkan, ini kan gila Bapak Ibu. Menyembuhkan orang, menolong orang di hari Sabat. Nggak boleh. Jadi, kalau ada dokter pun nggak boleh ngobati orang di hari Sabat. Nggak ekstrim. Oke, jadi mereka perhatikan nih. Kira-kira Yesus mau lakukan apa? Mereka mau salahkan Yesus. Dan ternyata Yesus sembuhkan orang itu pada hari Sabat. Ayat yang keempat. Kemudian katanya kepada mereka, manakah diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Jadi rupanya Yesus tahu dia itu sedang diamati. Makanya sebelum Yesus sembuhkan orang itu, dia tanya dulu, menurut kalian, mana yang baik? Berbuat jahat di hari Sabat atau berbuat baik? Menolong orang atau membinasakan orang? Membunuh. Karena tidak ada jawaban, Yesus mulai bertindak. Jadi mengerikan sekali aturan cara memegang Sabat Taurat yang dibuat oleh para pemimpin Yahudi. Berbuat baik, menolong dan menyembuhkan orang sakit saja tidak boleh. Luar biasa Bapak Ibu. Sisi kemanusiaan telah hilang karena takut dan melanggar hari Sabat. Sisi kemanusiaan sudah hilang. Sehingga hukum Taurat, maka disebut hukum terus. Pokoknya menghukum terus. Sudah nggak ada sisi kemanusiaan lagi. Nah Yesus mau kembalikan. Hari Sabat itu harus ada sisi kemanusiaannya. Supaya manusia nikmati. Yohanes 5:8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi Yesus pernah sembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah hari Sabat. Yesus sudah mau dihakimi. Lolos. Nah kali ini yang Yesus sembuhkan adalah orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ternyata waktu disembuhkan, Sabat juga. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kata orang-orang Yahudi kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Setelah waktu Yesus menyembuhkan, rupanya mereka tidak melihat saat Yesus menyembuhkan. Yang mereka ketemu adalah orang ini sudah sembuh, sedang bawa tilam dari kolam Bethesda mau pulang ke rumah. Berapa berat sih tilam itu? Itu hanya alas tidur untuk si lumpuh berbaring di tepi kolam Bethesda. Ringan. Makanya bangsa Yahudi sampai membuat aturan hari Sabat memegang bolpen pun tidak boleh. Berapa berat sih bolpen? Ekstrim. Karena dianggap melanggar hari Sabat, Yesus sudah mau dianiaya bangsa Yahudi. Ayat di 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Jadi hari Sabat bangsa Yahudi Taurat itu nggak boleh berbuat baik, nggak boleh menolong orang. Nah Yesus mau ubah dari Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Nah di Sabat kasih karunia kita boleh berbuat baik, boleh melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Markus 3 ayat yang keempat. Kemudian ia berkata kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Diperbolehkan berbuat baik pada hari Sabat. Artinya, Galatia 6:9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Hari Sabat, kita boleh beritakan Injil. Hari Sabat boleh menolong orang. Hari Sabat dokter masih boleh bekerja. Mengobati orang. Jadi, hari Sabat itu boleh bekerja, boleh menolong orang, boleh berbuat baik. Susah nggak mempengaruhi Sabat? Enggak sama sekali. Karena itu, selama ada kesempatan, kita harus berbuat baik. Hari Sabat, tetap kita boleh berbuat. Tuhan Yesus banyak berbuat baik dan menyembuhkan orang di hari Sabat. Hari Sabat menyembuhkan orang yang kena stroke. Kemudian itu ayat-ayatnya saya tidak bukakan Bapak Ibu karena akan panjang lebar. Hari Sabat mengajar dan memberitakan Injil.
Hari Sabat Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan. Karena dibelenggu setan, Yesus usir di hari Sabat. Hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang sakit 18 tahun. Hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang busung air. Hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dengan kata lain, pada Sabat kasih karunia, kita boleh menolong orang berbuat baik, memberitakan Injil, melakukan pelayanan, besuk jemaat, kunjungi jemaat, pelayani di panti asuhan, boleh, nggak apa-apa. Jadi, tidak masalah. Karena perbuatan baik itu bagian dari ibadah. Yang terakhir, aturan kelima. Ini yang terakhir. Peralihan Sabat Taurat ke Sabat kasih karunia. Sabat Taurat dipegang 24 jam. 1 hari penuh. Dari matahari terbenam Jumat malam sampai matahari terbenam Sabtu malam. Kalau kita hitung berdasarkan jam, kalau matahari terbenamnya jam 6, berarti jam 6 sore Jumat malam sampai jam 6 sore Sabtu sore. Imamat 23:31. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ayat 32, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu. Perhatikan kata perhentian penuh berarti 24 jam, 1 hari penuh. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Bapak Ibu saya kasih, 24 jam. Lalu bagaimana dengan Sabat Perjanjian Baru? Prinsipnya sama, 24 jam. Artinya Jumat malam sudah masuk hari Sabat. Cuman sayangnya kan kita orang Kristen yang memegang hari Sabat masih bukan memegangnya Sabat 24 jam. Dan tentu tidak ada hukuman, betul? Artinya banyak orang Kristen tuh memegang jam Sabat bukan hari Sabat. Tapi istilahnya itu tidak ada rotan akar pun jadi. Daripada Anda tidak pegang sama sekali di hari Sabat, kita masih bisa pegang, bisa beribadah daripada tidak ada sama sekali. Itu maksud saya. Kalau Anda bisa angkat beban 10 kilo, angkatlah 10 kilo itu. Bisa angkat 20 kilo, 20 kilo. Kalau Anda bisa angkat beban 50 kilo, 50 kilo. Jangan sampai engkau sanggup mengangkat 50 kilo, tapi pilihnya 10 kilo. Nah, ini kan bocengli. Gereja yang memegang hari Sabat sudah bisa mengadakan ibadah dari Jumat malam sampai Sabtu malam sebelum matahari terbenam. Ya buka saja beberapa sesi, tinggal jemaat pilih mau ibadah hari apa. Jika jemaat bisa memegang Sabat 24 jam, itu yang paling baik. Namun mengingat di Indonesia liburnya hari Minggu bukan hari Sabtu, kebanyakan jemaat bukan memegang hari Sabat melainkan jam Sabat. Banyak yang ikut hari Sabat ibadah di tempat saya. Dia kerja nih. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Bubar kantor setengah hari. Lalu selesai pulang kantor dia langsung ibadah di gereja. Atau ada juga kalau rumahnya dekat dia pulang ke rumah dulu. Mandi, ganti baju baru ke gereja. Nggak masalah. Gereja yang telah memiliki jemaat yang banyak bisa membuka beberapa sesi ibadah. Dimulai dari Jumat malam sampai Sabtu, terserah jemaat pilih jam ibadah yang mana. Intinya gereja harus buka hari Sabat. Buka ibadah pertemuan pada hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasih, kesimpulan. Kita lihat kesimpulan. Persamaan Sabat Taurat dan Sabat Anugerah beribadah pada hari Sabtu. Artinya, Sabat Taurat maupun Sabat Anugerah, hari ibadahnya sama hari Sabtu. Cuman, cara memegangnya yang berbeda. Hari Sabtu adalah hari ibadah. Hanya cara memegangnya. Saya sudah jelaskan, Sabat Taurat itu begini, Sabat Anugerah begini. Silakan Anda putuskan, mau tetap ibadah Sabat Taurat atau ibadah Sabat Anugerah. Kalau Anda mau ibadah Sabat Taurat, Anda harus tahu hukum Taurat sudah selesai. Kalau mau pegang hari Sabat Taurat, jangan tanggung-tanggung. Dan seperti juga gereja X, Sinode X yang memegang hari Sabat ke Sabat Taurat, Anda pegang hari Sabat taat. Tidak boleh bekerja sama lagi. Kalau Anda mau pegang Sabat Taurat, pegang yang benar.
pelanggaran dihukum mati. Jangan tanggung-tanggung. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita sudah belajar sahabat Taurat dengan sahabat kasih karunia. Yang kita pegang gereja, saya mengajarkan sahabat kasih karunia. Hari Sabtu kami ada ibadah. Tuhan Yesus memberkati, selamat menguruskan hari Sabat. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar satu sesi sebagai pembanding sahabat Taurat dengan sahabat kasih karunia, di mana letak perbedaannya. Dan kami sudah mengerti dan kami tetap menguruskan hari Sabat, namun kami ingin ke zaman kasih karunia, sahabat anugerah inilah yang kami pegang. Berikan hati kepada kami untuk taat memegang firman-Mu, kami menjalankan perintah-Mu, tetap menguduskan hari Sabat. Hari Sabat yang Tuhan Yesus ajarkan di sahabat anugerah. Sabat diadakan untuk manusia, supaya manusia bisa menikmati, bisa berjerih lelah, dari jerih lelah beristirahat, bisa berkumpul, bercengkrama bersama keluarga, dan juga kami bisa beribadah, bersukaria di hari Sabat bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita dengarkan pujian dengan judul 24 jam. Saya menemukan satu judul pujian yang sangat unik dari pendeta Jonathan Prawira, 24 jam. Dan demikianlah hari Sabat itu satu hari penuh 24 jam. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Engkaulah yang paling ku cari di dalam kehidupan, bukanlah udara, bukan uang dan harta. Engkaulah yang paling berharga di hatiku, ya Bapa. Sepanjang 24 jam, Kaulah yang ku perlukan. Ku sadari atau tidak, Kaulah yang terpenting bagiku. Saat tidur ataupun terjaga, senang ataupun susah, hanya Kau yang mengasihi. Dalam 24 jam sehari, bukanlah udara, bukan uang dan harta. Engkaulah yang paling berharga di hatiku, ya Bapa. Sepanjang 24 jam, Kaulah yang ku perlukan. Ku sadari atau tidak, Kaulah yang terpenting bagiku. Saat tidur
sadari atau tidak, kaulah yang terpenting bagiku saat tidur ataupun terjaga, senang ataupun susah. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagi Anda yang mengikuti sekolah ITAE, Institut Teologi Allah Esa, suatu sekolah online yang kami dirikan, setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Kita lihat pertanyaan topik yang ke-8. Memegang sahabat Taurat atau sahabat anugerah. Pertanyaan pertama, apa perbedaan mendasar cara memegang sahabat perjanjian lama dengan sahabat perjanjian baru? 2. Tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Setelah tidak berlaku lagi, maka hukum apakah yang harus menggantikan hukum Taurat? 3. Pada waktu penampakan diri di atas gunung, Musa dan Elia muncul bersama Yesus. Matius 17 ayat 1-5, pengajaran apa yang bisa ditangkap dari peristiwa itu? 4. Apa yang dimaksud hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat? Tuliskan teks ayat Alkitabnya dan Anda berikan sedikit penjelasan. 5. Apa maksud anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? 6. Siapa nama rabi Yahudi yang membuat daftar perintah Allah dalam kitab Taurat dan ada berapa perintah yang dia temukan? 7. Tuliskan secara ringkas 5 perbedaan cara memegang sabat di bawah Taurat dan di bawah kasih karunia. 8. Sanksi apakah yang akan dijatuhkan bagi mereka yang melanggar sabat? Tulis Taurat. Tuliskan contoh kasus hukuman itu ketika di padang gurun. 9. Apakah yang dimaksud dengan kalender Julian dan berlaku kapan? 10. Siapa yang menetapkan hari Minggu atau hari pertama sebagai hari istirahat dan menggantikan sebagai hari Sabat atau hari Sabtu dan ditetapkan pada tahun berapa? Silakan menjawab dengan benar, ketik rapi dan kirimkan kembali lewat email kepada STT ITAE. Tuhan Yesus memberkati.